Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang cara menentukan simpangan baku dari data tunggal. Nah, ini adalah untuk matematika tingkat SMA tentang ukuran penyebaran data. Nah, nanti kita bahas dua soal agar kalian paham cara menyelesaikannya. Untuk itu, simak videonya sampai selesai. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat dulu soalnya. Nah, ini adalah soal yang pertama ya. Tentukan simpangan baku dari 15, 12, 17, 14, 12, dan 20. Nah, ini kita ketahui bahwa N-nya itu ada 6 ya. Nah, sebelumnya kita ingat dulu rumus dasar ya. Menentukan simpangan baku itu adalah akar dari jumlah dari data dikurangi rata-rata dikuadratkan gitu ya. Kemudian kita bagi banyak data. Gitu ya. Berarti langkah pertama apa? Kita cari rata-rata dulu. Nah, ingat rata-rata itu kan jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data ya. Berarti di sini ada 15, 12, 17, 14. Kita jumlahkan semua, kita bagi dengan 6. Kalau kita hitung itu ada 90/6 gitu ya. Nah, 90 dibagi 6 itu kan 15 ya. Jadi kita peroleh apa? Rata-ratanya itu 15. Langkah berikutnya paling mudah kita hitung ini dulu ya. Jumlah dari setiap data ini kita kurangi dengan rata-ratanya. Kemudian dikuadratkan, kita jumlahkan ya. Nah, hasil kuadrat ini, jumlah kuadrat ini berarti kan datanya misalkan 15 ya. 15 pertama ini kita kurangi dengan rata-rata sehingga 15 dikurangi 15 kuadratkan. Ditambah 12 dikurangi 15 kuadratkan. Kemudian ditambah 17 dikurangi 15 dikuadratkan, ditambah 14 dikurangi 15 kuadratkan, ditambah 12 dikurangi 15 dikuadratkan, sampai 20 dikurangi 15 dikuadratkan. Berarti kalau kita hitung, itu kan berarti kan 15 dikurangi 15, itu kan 0 kuadrat ya. 0 kuadrat, kemudian ini minus 3 kuadrat, gitu ya. Ditambah 2 kuadrat, ditambah minus 1 kuadrat, ditambah minus 3 kuadrat, ditambah 5 kuadrat. Nah, 0 kuadrat itu kan 0 ditambah 9 gitu ya, ditambah 4, ditambah 1, ditambah 9, ditambah 25. Ini jumlah dari ini ya. Oke, kalau kita total seluruhnya, itu hasilnya adalah 48. Berarti jumlah dari sigma ini ya, jumlah dari X dikurangi X rata-rata dikuadratkan, itu adalah 48. Nah, sekarang coba kita ingat rumusnya kan ini ya, jumlah dari ini, apa? X, datum X dikurangi rata-rata dikuadratkan dibagi N. Berarti kita masukkan langsung aja ya. Itu berarti sigma itu sama dengan berapa? 40, akar dari 48 dibagi 6. Berarti sama dengan berapa? Akar 8 ya. Akar 8 itu kan 2 akar 2. Oke, jadi kita peroleh simpangan baku itu adalah 2 akar 2 untuk data ini. Gitu ya. Paham ya untuk ini ya? Berarti kalian harus hafal rumusnya dulu, kemudian kita hitung nilainya ini dulu ya. Data dikurangi rata-rata kemudian dikuadratkan. Kemudian dijumlahkan semuanya. Oke, agar kalian paham, ini simak yang nomor 2 ya. Nah, ini ada data 71, 80, 82, 79, 75, 74, 81, dan 74. Berarti di sini ada 8 datum ya. Oke, kita hitung dulu. Sigma, tadi rumusnya sama ya. Kita hitung dulu. X rata-rata, itu kan jumlah dari sigma X bagi N. Berarti kan ini ya. 71 tambah 80 tambah 82 gitu ya. Sampai seterusnya kita bagi dengan 8. Hasilnya adalah 616 kita bagi 8, hasilnya adalah 77. Kemudian apa? Jumlah dari ini X rata-rata X dikurangi X rata-rata ya, kemudian dikuadratkan. Berarti kan 71 dikurangi 77 dikuadratkan, ditambah 80 dikurangi 77 dikuadratkan. Kemudian 82 dikurangi 77 dikuadratkan gitu ya. Kemudian 79 dikurangi 77 dikuadratkan. Kemudian 75 dikurangi 77 dikuadratkan. Sampai terakhir itu berapa? Ya, 74 dikurangi 77 dikuadratkan. Nah, kalau kita hitung, itu 71 dikurangi 77 kan minus 6 ya. Berarti minus 6 kuadrat, ditambah 3 kuadrat, ditambah 5 kuadrat, ditambah 2 kuadrat, gitu kan? Ditambah berapa? Minus 2 kuadrat, tambah minus 3 kuadrat, ditambah 4 kuadrat, kemudian ditambah minus 3 kuadrat. Minus 6 kuadrat ini ya, ini kan sama dengan berapa? 36 ya. Oke, dilanjutkan dengan tambah 9, tambah 25, tambah 4, tambah 4 lagi, kemudian ini tambah 9, tambah 16, kemudian ditambah 9. Nah, kalau kita hitung, itu hasilnya adalah berapa? 112. Gitu ya. Oke, sekarang tadi kan jumlah dari ini ya. Simpangan baku tadi jumlah dari ini ya. Nah, berarti sama dengan apa? Akar dari 112 kita bagi N, kita bagi 8 gitu ya, sehingga menjadi akar 115 dibagi 8. Itu kalau kita hitung itu akar 14. Oke ya. Nah, jadi kesimpulannya
atau ini akar 14 kan 3,7416 ya. Jadi kesimpulannya simpangan baku itu adalah 3,7416. Oke ya. Nah, jadi untuk soal nomor 2 ini simpangan bakunya adalah 3,7416. Oke, begitu sudah paham ya? Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.